Pelangi Sabda edisi Doa Sang Kata. Saudara-saudara, menjumpai Anda kembali di dalam rubrik Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Kali ini dengan format yang agak berbeda. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan bukan berangkat dari kitab suci, melainkan berangkat dari cerita. Dan ada sebuah buku cerita, salah satu yang menjadi favorit saya, yang menemani saya zaman dulu ketika merenungkan tentang iman. Buku itu berjudul Doa Sang Kata. Ditulis oleh seorang teolog yang mendalami spiritualitas. Dia seorang Brasil bernama Anthony de Mello, SJ. Dan kisah pertama dalam buku ini sesuai dengan judulnya, yaitu Doa Sang Kata. Pada suatu malam, ada seorang bruder bernama Bruno sedang berdoa. Dia mencoba berdoa dengan sangat khusyuk. Tetapi dia terganggu oleh suara katak raksasa. Dia berusaha untuk mengabaikan suara katak itu, tetapi usahanya selalu gagal. Dia masih saja terganggu dan tidak bisa berkonsentrasi berdoa. Lalu dia berteriak, "Diam! Aku sedang berdoa." Bruder Bruno itu seorang santo, maka perintahnya segera dipatuhi. Bahkan tak hanya katak raksasa, setiap makhluk hidup menahan suaranya untuk menciptakan suasana hening agar tidak mengganggu doa sang bruder. Lalu Bruder Bruno mulai berdoa kembali. Namun kali ini ada suara yang muncul. Suara itu tidak berasal dari luar dirinya, tetapi berasal dari dalam dirinya. Suara itu berbisik, "Mungkin Tuhan sama senangnya mendengarkan teriakan suara kata. Sama seperti ketika Tuhan mendengarkan suara nyanyian Mazmur-Mazmur." Lalu ada lagi suara yang kemudian berbisik, "Mengapa kamu berpikir bahwa Tuhan bergantung pada suara?" Lalu Bruder Bruno memutuskan untuk menemukan apa sebabnya. Dia melongok keluar dan berteriak kepada taman itu, "Nyanyilah kembali." Lalu katak raksasa itu kembali mengoak, berteriak, dan bernyanyi-nyanyi, diiringi oleh suara katak-katak lain yang sedang asyik bermain. Dan ketika Bruder Bruno mendengarkan suara itu dengan penuh perhatian, koakan katak tadi tidak lagi mengganggu. Karena ia menemukan bahwa kalau ia berhenti menolak suara-suara itu, justru suara-suara itu memperkaya keheningan malam. Dengan penemuan batinnya itu, kemudian hati Bruder Bruno menjadi selaras dengan alam. Untuk pertama kali, dia mengerti apa arti doa. Nah, ibu, bapak, dan juga saudara yang terkasih, doa akan menjadi berhasil menurut saya jikalau kita sungguh-sungguh bisa menciptakan keheningan. Maka disebut dengan saat hening atau saat teduh. Yang hening dan teduh bukan di luar kita, melainkan yang hening dan teduh adalah apa yang ada di dalam hati dan batin kita. Sekalipun di luar sana bergemuruh, tapi kalau hati kita jernih, bening, kita bisa berdoa. Sebaliknya, kalau di luar sana hening, sepi, tapi kalau hati kita, pikiran kita bergemuruh, bergejolak, penuh dengan suara-suara lain, maka doa pun tidak akan bisa dipanjatkan dengan baik. Maka, mari kita terus belajar dan berlatih untuk menemukan atau menciptakan keheningan dalam batin kita masing-masing. Sekalipun hidup kita banyak sekali menghadapi persoalan, tapi jikalau kita memiliki hati yang bersih, yang jernih, kita selalu bisa berdoa kepada Tuhan. Demikian
sabda yang menyapa kita melalui cerita doa Sang Katak. Nantikan cerita-cerita lain dalam rubrik Pelangi Sabda. Tuhan memberkati.